objek dari filsafat itu sendiri ya, yaitu Pancasila itu. Jadi Pancasila melakukan pendekatan dasar ya, yaitu pendekatan ontologis, epistemologis serta aksio ak, aksikologis ya, aksikologis gitu ya. Selanjutnya ada hakikat dari Pancasila dan kesimpulan ya, kesimpulan kecil barangkali ya kalau kita lihat ya. Nah di sini bisa kita artikan seperti ini, kita mulai. Pancasila seperti yang sudah kita pahami dari dulu, dari barangkali dari kita sekolah dasar sampai perguruan tinggi, ini adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Jadi apapun dalam konteks seperti ini ya, sebagai dasar negara, Pancasila ini merupakan segala sesuatunya, yaitu berkaitan dengan norma-norma yang ada dan segala sesuatu yang berada di Republik ini, di negara kita itu bermuara dari Pancasila gitu ya. Jika dilihat dari katanya Pancasila, dari kosa katanya panca berarti kelima, sila berarti azas ya, jadi rumusan gitu ya, atau pedoman gitu ya, prinsip dasar atau asas gitu ya. Berarti bisa dikatakan Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika saudara akan melihat di pengertian filsafat itu ya, dilihat di sini di halaman 49, itu saya tidak akan bahas lagi ya tentang pengertian itu, nanti barangkali nanti saudara akan baca di situ. Sehingga nanti ada beberapa bagian yang memang menjadi pengertian saudara. Jika nanti saudara mentok di situ, silahkan nanti saudara carikan padanan kata itu dari kamus populer ya, barangkali ada kamus besar bahasa Indonesia sehingga tahu dari pengertian itu. Termasuk juga kata-kata asing itu ya. Itu bisa saudara cari ya. Jadi di sini juga disebut ya, di dalam pengertian segi etimologis itu ya. Ini di halaman 49 ada di paragraf yang terakhir di situ ya. Itu ada juga istilah filsafat dimaksud sebagai kata majemuk, yaitu philens dan sophos gitu ya. Nah seperti itu, saya tidak akan bahas itu ya, kita nanti akan kembali kepada pengertian yang di dalam, di bawah, di belakang berdasarkan objek ya, itu jadi Pancasila itu sendiri. Kalau lingkup pengertian filsafat itu kita lihat di halaman 50 ya, nanti saudara akan mendapat pengertian itu ya dari segi objek material ya, filsafat itu apa gitu ya. Nanti saudara kembali ke naskah itu. Sudah itu objek formal filsafat itu juga saudara akan lihat di paragraf yang ketiga ya di sini ya. Jadi formal filsafat itu cara memandang misalnya seorang peneliti terhadap objek material tersebut. Yang banyaklah pendekatan itu, saya tidak akan mengartikan atau memberikan pemahaman yang lebih dari apa yang ada di buku ini. Silahkan saudara cari nanti, karena di belakang kita akan bicara tentang filsafat Pancasila itu sendiri gitu ya. Yang pertama di sini juga di halaman 50 di situ disebut ya bahwa ada filsafat itu sebagai produk ya. Jika filsafat sebagai produk ya, itu pun ada dua ya. Pertama, filsafat sebagai produk mencakup pengertiannya ada dua juga gitu ya. Sedangkan filsafat sebagai proses yang desain ya, bagian keduanya itu filsafat sebagai suatu proses, itu juga ada di paragraf yang pertama di halaman 51 ya. Pendekatan inilah yang barangkali nanti akan memberikan pengertian saudara tentang filsafat Pancasila di belakang gitu. Ini juga berbicara tentang misalnya rumusan-rumusan yang ada di dalam sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem ya. Di halaman 51 itu juga akan mendapatkan pemahaman terhadap itu. Nah, jika kita berbicara tentang kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem, kita bisa melihat pengertiannya di paragraf ini. Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat.
pengertian sistem dalam suatu kesatuan, bagian-bagian yang berhubungan. Ibaratkan misalnya suatu rangkaian ya, suatu jalinan atau berantai ya, rantaian gitu ya, seperti misal kita analogiin seperti kesatuan yang utuh itu. Makanya dilihatlah suatu sistem itu memiliki ciri sebagai berikut. Ada 5 ciri sistem itu ya, menjadi suatu kesatuan dari bagian-bagian. Di belakang nanti di dalam pengertian sebagai suatu Pancasila sebagai suatu pengertian kesatuan, nanti saya akan melihat bahwa ada butir-butir Pancasila yang satu dengan lain itu berhubungan gitu ya. Ini ada 5 pengertian yang harus. Yang pertama, bagian tersebut harus mempunyai fungsi sendiri-sendiri tapi dia berkaitan. Ibaratkan dalam satu rangkaian, misalnya apa ya, mobil, mesin mobil gitu misalnya. Di situ ada kamrat, ada sehat dan semuanya itu sehat dan seterusnya ya. Semua itu ada bagian-bagian gitu ya kalau kita bicara tentang itu. Nah, secara keseluruhan tujuannya itu harus mempunyai tujuan yang sama gitu ya. Dia menjadi suatu rangkaian, baut-baut itu atau mur-mur atau bir atau roda yang ada di dalam rangkaian mesin itu berbeda masing-masing, tetapi dia mempunyai suatu kesatuan tujuan yang sama, ibarat komponen mobil itu sendiri. Coba kita lihat. Kita lihat juga ya pengertian Pancasila sebagai filsafat. Kita lihat. Ini masih bicara tentang filsafatnya. Kalau kesatuan sila-sila dalam Pancasila itu di halaman 52, saudara akan melihat ada kesatuan sila-sila Pancasila yang berupa secara organis. Jadi dia berangkai ya. Jadi kita lihat di sini ketentuannya kesatuan sila-sila Pancasila itu bersifat organis tersebut pada hakikatnya secara filosofis bersumber pada hakikat dasar etimologis manusia sebagai komponen yang ada di dalamnya. Manusianya yang menyelenggarakan itu. Isi hakikat manusia itu memiliki susunan sebagai susunan kodratnya ya, kedudukan sebagai kodrat ya, kodrat makhluk Tuhan itu ya, memberikan pengertian dari dia bersifat organis ya. Sedangkan kalau susun kesatuan Pancasila bersifat hierarkis ya, berbentuk piramid ya. Jadi dia mempunyai rangkaian ya, ibarat saudara bisa membayangkan piramid yang ada di Giza di sana di Mesir itu ya. Jadi saudara akan lihat di situ antara satu batu dengan batu lainnya gitu ya. Kalau di dalam foto-foto kita lihat kan rangkaian batu yang ditumpuk-tumpuk seperti itu, dia menjadi muaranya atau ujungnya itu adalah di puncaknya, itu adalah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas semakin kecil dan gunjinglah di ujungnya gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau dia melihat berbentuk piramid ya, kita lihat di naskah di halaman 53. Saudara akan mendapatkan urutan atau hierarki yang ada di situ ya. Baik dia secara kualitas maupun secara kuantitas ya. Jumlahnya gitu ya. Urutannya dari segi kuantitas ya, luasan yang dicakup maupun pada sifat-sifatnya gitu ya. Di paragraf yang ketiga di dalam halaman 53 itu kita bisa lihat dalam susunan hierarki piramid itu, maka ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis ya, basis bagi sila-sila di bawahnya. Sila kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hierarkisnya seperti itu. Makanya Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pemaknaan ya di puncak piramid itu. Ya. Apa? Karena apa? Kita memahami bahwa manusia itu sebagai makhluk Tuhan, kodratnya begitu. Dia yang mengatur semuanya di muka bumi ini. Ya. Atas, di bawah kodratnya sebagai makhluk Tuhan kan gitu ya. Jadi di situ.
diambil sebagai pemahaman yang lebih jelas ya. Dengan demikian dimungkinkannya penyesuaian dengan keperluan dan kepentingan situasi dan kondisinya gitu ya. Artinya apa? Penujungan piramid itu memberikan pengertian kita ya. Pangkalnya atau muaranya itu ya, mengusahakan diri ya, berhubung dari posisi piramid itu peran manusianya. Jika sudah kita melihat bahwa peran piramid itu seperti itu, maka kita bisa melihat bahwa rumus Pancasila bersifat hierarki yang piramid itu melihat sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu meliputi jiwa kemanusiaan ya, sesudah itu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, jadi di situ ada persatuannya ya. Seluruhnya itu dimaknai bahwa ketuhanan yang Maha Esa akan merangkai sila-sila yang ada di bawahnya. Kedua, ketiga, keempat ya, sampai pada kelima. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi ya sila ketuhanan yang Maha Esa ya, karena memberi jiwa kepada manusia itu ya, dan juga akan menjiwai sila persatuan Indonesia. Sudah itu kerakyaan yang dipimpin oleh hikmat ya, sudah itu pada keadilan sosial gitu ya. Jadi serangkaian piramidnya seperti itu. Kita tidak bisa melihat dia dari satu sisi yang hanya berdiri sendiri kalau dilihat dari naskah ini. Sedangkan sila ketiga, saudara bisa lihat juga saudara maknai bahwa ketuhanan yang Maha Esa juga meliputi menjiwai sila kerakyatan ya. Sesudah itu yang dipimpin oleh bijak kebijaksanaan, sudah itu keadilan sosial ya. Sedangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan itu ada meliputi sila ketuhanan yang Maha Esa ya, kemanusiaan adil dan beradab ya. Sudah itu sampai kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Itu ada dalam rangkaian 1, 2, 3 sampai pada 4 kan gitu. Sekarang kita melihat bahwa sila yang kelima itu memberikan makna bahwa keadilan sosial itu meliputi oleh sila ketuhanan ya, sudah itu dirangkai juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sampai pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Artinya apa? Kalau tidak salah saya merangkai, dia ibaratkan bulatan gitu ya. Kalau merangkai itu seperti rantai ya, yang tidak putus. Jadi seperti rantai sepeda motor gitu misalnya. Dia rangkaian. Dilihat dari pertama dia memberi pemaknaan bagi yang kedua. Dilihat kedua dia akan memaknai pada ketiga dan begitu seterusnya. Pada saatnya kita melihat yang kelima, dia dimaknai juga oleh rangkaian yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu hubungan-hubungan yang ada ya. Coba kita lihat lagi di sini ya, di PTT ini. Ini pendek sekali ya kalau kita lihat sudah semuanya ini dirangkai menjadi sebuah PTT gitu, seperti ini. Pengertian ini ya sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Mereka dia terangkai semua. Karena kan kita tidak memungkiri bahwa budaya kita itu merupakan akulturasi budaya unggul ya yang ada di muka bumi ini gitu ya. Bayangkan saja kalau di Surabaya kan ada 13.000 pulau ya, ada 700 sekian jumlah bahasa daerah. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa ya. Itu. Makanya sila persatuan Indonesia itu juga betul-betul dimaknai. Nah, kembali kita bicara tentang objek dari filsafat. Tadi kita sudah lampaui di mohon maaf di subbab yang pertama itu. Objek dari filsafat ada material, ada objek formal dan seterusnya. Nanti kita lihat ada hakikat alam, ada hakikat Tuhan, dan ada hakikat manusia. Itu biasa suatu rangkaian yang saling berhubungan gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat objek formalnya, objek yang menyangkut dari sudut pandang objek tertentu ya, bisa digambarkan sebagai objek material ya, misalnya objek filsafat ini mengacu pada pandangan ya.
menghasilkan objek material filsafat. Ini kata-katanya tidak ada endpointnya seakan-akan. Tapi nanti saudara bisa baca naskahnya, nanti saudara di situ dapat memaknai. Kalau hanya tersampaikan oleh apa yang saya sampaikan, ruang dan waktunya, kemampuan itu ada sebenarnya ada di textbooknya gitu ya, saudara bisa dapat di sana. Jadi saudara mahasiswa paling tidak nanti saudara bisa melihatnya di sini. Di halaman 55 ya, lanjutan dari 54 itu saudara akan melihat bahwa hubungan satu sila dengan sila lainnya itu dia saling mengisi gitu ya. Jadi dari manapun saudara melihat, karena kita melihatnya utuh gitu ya. Pada saat kita memerlukan keadilan itu, hendaklah keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Kalau tidak seperti itu, bagaimana kita meyakini rasa adil itu kan gitu. Mohon maaf aja, kalau seorang hakim pun mau mengambil keputusan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kan gitu ya. Kalau saudara pernah mendengarkan seorang hakim atau katakanlah suara hakim misalnya akan memutuskan perkara begitu kan, seperti itu. Hal itu bisa kita lihat dari saling mengisi dan mengkualifikasi sila itu seperti di halaman 55. Nah, jika saudara akan melihat bahwa kesatuan sila Pancasila sebagai suatu filsafat, tentunya dasar ontologisnya bisa saudara lihat di halaman 56. Itu akan diuraikan lagi sesuai dengan sila-sila masing-masing sila itu ya, sila ketuhanan yang Maha Esa sampai pada sila kelima gitu ya. Itu bisa saudara lihat dari halaman 56 sampai 59 ya. Sedangkan dasar epistemologisnya sudah bisa lihat di halaman 60 sampai 61. Yang perlu juga saya katakan ya, yang perlu saya sampaikan barangkali ini. Kita lompat di halaman 67. Coba saudara buka di halaman 67. Nah, ini cukup penting ya menurut saya, dan ini perlu ya. Sesudah saudara membaca, pada saat saudara akan meringkasnya, saudara akan ketemu dengan fundamental bangsa dan negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dia, Pancasila. Jika dilihat dari dasar filosofisnya, saudara akan melihat ada dua paragraf, ada dua halaman ya, yang kita lihat di situ. Benang merahnya dari subbab D ini adalah saudara buka di halaman 70. Coba saudara buka di halaman 70. Saudara akan melihat bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental negara itu saudara bisa lihat di paragraf yang terakhir ya, di halaman 70 itu. Itu saudara lihat pokok pikiran gitu ya. Kalau saudara bisa lihat nilai model ini, saudara lihat bahwa yang paling penting dari proses yang akan kita diskusikan ini adalah ketetapan MPR nomor 20 tahun 66 ya. Di situ. Dia sebagai fundamental ya, sebagai fundamental negara. Di situ disebutkan bahwa ya, jika nilai-nilai Pancasila itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi di ketetapan MPR nomor 20 ini ya. Ini kita lihat ya, dipadatkan dan diabstrakkan oleh pendiri negara dan ditetapkan secara rilis formal ya di situ ya. Yang paling penting dari itu ada saudara lihat di paragraf terakhir ya di situ. Di sini ya kita lihat ya, pokok pikiran yang pertama. Jika kita bicara pokok pikiran yang pertama, dia akan berkaitan sangat erat dengan sila pertama dengan sila yang ketiga. Coba saudara baca. Saudara pahami di situ ya. Jadi nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental negara, saudara akan melihat bahwa pokok pikirannya ada di pokok pikiran yang pertama, antara sila pertama dan sila ketiga. Saya kasih kode 1, 3 gitu ya.
Saudara cermati. Sedang pokok pikiran yang kedua, dia akan kemanusiaan yang adil dan beradab itu akan berkaitan dengan sila kelima. Saya kasih kode 25 ya. Itu mungkin metode saudara melakukan pendekatan ingatan barangkali berbeda ya. Kalau saya bayangkan saya seperti itu. Nah, jika pokok pikiran yang ketiga, saudara akan melihat ada angka 3 dan 4 ya. Bagaimana nanti sila bahwa negara berkedaulatan rakyat itu kita lihat bahwa di antara sila ketiga dan sila keempat kan gitu ya. Nah, di situ. Di negara itu bahwa menunjukkan bahwa negara itu adalah negara demokrasi kan gitu ya. Dari pokok pikiran yang ketiga. Sedangkan pokok pikiran yang keempat, saudara akan melihat bahwa ada hubungan antara sila yang keempat itu dengan sila yang pertama dan kedua ya. Nanti sudah punya angka adalah 1, 3, 2, 5, 3, 4, dan 4, 1, 2 gitu ya. Kalau seperti formasi main bola itu ya 4, 4, 2, sudah itu 3, 5, 2 gitu ya. 4, 3, 3 dan seterusnya. Mengingatkan saya untuk lebih memudahkan, saya kasih kode seperti ini. Disitulah sebenarnya nilai Pancasila sebagai fundamental negara. Itu sebenarnya yang menjadi benang merah dari proses saudara meringkasnya gitu. Itu ya. Kita tidak bicara lagi antologis, epistemologis serta aksiologisnya, tetapi itu ya. Sehingga dari itu saudara akan melompat dari permasalahan itu menjadi inti sila-sila Pancasila itu. Nah, kalau sudah intinya itu sebenarnya breakdown dari halaman 70 itu. Yang dari 1, 3, 2, 5, 3, 4, 4, 1, 2 itu. Itu. Ini sebenarnya dari materi ini yang harus saudara akan saudara ringkas itu gitu. Nah ini. Jadi hakikat Pancasila itu kita lihat ada seperti ini. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum gitu ya. Ada di belakang. Itu di inti-inti Pancasila, inti sila-sila Pancasila itu nanti kita lihat ya. Semua dibahas dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Itu ya, nanti saudara bisa baca kembali. Jadi PTT-nya hanya menunjukkan kepada kita bahwa bagian itu adalah seperti itu. Nah, ini sebenarnya inti dari sila yang sila-sila terutama di Pancasila sebagai filsafat. Kalau Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa diartikan seperti ini. Diartikan sebagai dasar atau landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa ya. Dari masyarakat yang majemuk sekali ya, maupun dengan latar belakang yang berbeda. Kesimpulannya adalah ini ya, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena masing-masing sila tidak bisa ditukar, tempatkan atau dipindahkan. Tetapi dia mempunyai pemaknaan kaitan seperti tadi kita kasih kode angkanya gitu ya. Sebagai fundamental negara dia melihatnya seperti itu. Jadi ini dia intinya. Jadi adapun yang mendasari Pancasila dari dasar ontologis ya, hakikat manusia, sudah itu ilmu pengetahuan dan nilai-nilainya itu dari segi epidemiologis dan aksiologis ya. Memang PTT-nya tidak banyak ya, jadi kita seperti itu ya. Barangkali kita akan buka lagi atau nanti kita perlu bicarakan lagi ya. Ini mungkin ada beberapa bab yang harus kita share-nya atau kita bicarakan lebih dari satu kali. Oke, saudara mahasiswa, mohon maaf saya tadi lupa buka. Ya. Oke, saudara mahasiswa, sudah 30 orang ya hadir ya hari ini. Saudara mahasiswa, bab yang agak sedikit hangat sebenarnya adalah bab 3. Ini kalau kita bicara tentang itu ya, fundamental negara ya. Jadi sebagai filsafat ya. Barangkali nanti saya sarankan saudara cari referensi lagi, misalnya baca buku filsafat ilmu ya. Siapa tahu nanti kalau saudara sekarang sempat lagi senang-senangnya baca. Nanti kalau nanti
S2 dan S3 barangkali ketemu dengan barang yang sudah Anda kenal gitu. Ternyata saya familiar sekali dengan ini gitu. Seperti itu. Di pendidikan tinggi tidak ada batasan, Anda baru semester 1 baca bukunya doktor ya tidak masalah gitu. Tidak seperti bagaimana kita belajar SD, SMP, atau kita bicara kelas 1 SD, membaca buku kelas 6 itu sepertinya kayaknya gapnya jauh sekali gitu. Padahal sebenarnya di pendidikan tinggi tidak gitu ya. Anak semester 1 dia boleh membaca mahasiswa S2 dan sebagainya. Dan pemaham dia sudah hampir sama gitu ya. Saudara dengan semester teman saudara yang semester 7 penduduknya hampir sama gitu. Coba kalau saudara misal sempat membaca bukunya sama-sama, dia semester 7, saudara semester 1. Pada saat ujian barangkali bisa jadi saudara yang lebih bagus nilainya. Tua secara usia di pendidikan tinggi tidak menjamin gitu ya. Tetapi pada saatnya sesudah diberikan latihan dengan waktu yang sama baru kelihatan hasilnya. Baru bisa dievaluasi gitu. Kalau mau tahu bahwa yang tua itu pintar di pendidikan tinggi, barangkali ya karena dia membaca lebih dulu gitu. Tapi yang namanya IQ gitu ya saudara yang punya kualitas masing-masing gitu. Makanya saya percaya mahasiswa saya gitu ya. Saya hanya berdiri duluan saja di sini karena usia gitu. Tetapi kemampuan barangkali ya saya kan sudah PDI gitu ya, PDI ya, penurunan daya ingat ya permanen lagi. Jadi PDP ya kami sudah tua-tua gitu. Jadi seperti itu. Permanen lagi penurunan daya ingat. Makanya saya sering bilang sama koordinator tingkat, Dek mohon diingatkan saya ya, kadang-kadang ketukar waktunya. Saya bicara di kelas B ini, tapi cerita saya bisa di A2 akuntansi barangkali seperti itu gitu. Jadi ya mohon maaf aja gitu. Tidak ada niat untuk melupakan, sebenarnya memang memproduksi kembali ingatan itu ternyata lebih sulit di usia yang seperti itu. Kalau Anda masih ibarat mobil Indrayan ya, jadi Anda adalah Mini Cooper seri terbaru barangkali ya, dengan twin turbo barangkali jadi kencang sekali gitu. Kalau kami ini ya sudah gearboxnya sudah karatan barangkali ya. Jadi apa ya, pakai karburatornya tidak pakai CDI gitu ya, jadi agak susah gitu. Orang bilang kalau tidak salah di setel karburatornya mobilnya ngerebet. Oke, saudara mahasiswa, PTT-nya ada 11 halaman, tidak banyak menarik sekali. So, kalau saudara baca di bab 3 ini, sebenarnya menarik sekali gitu. Saya jamin menarik gitu. Karena apa? Kita melihat ada benang-benang merah dari sebenarnya. Apa sih sebenarnya kita belajar tentang Pancasila itu? Ternyata ini gitu. Sesudah saudara mau ngerti tentang bahwa fundamental negara itu adalah Pancasila, saudara bisa membacanya. Oh ternyata ibarat seperti menari gitu ya. Dasar saudara belajar tarinya adalah tari legong. Itu kan adalah tari basic sekali sebenarnya. Kalau saudara sudah bisa legong keraton itu mau nari apa aja berikutnya enak. Gitu. Tapi kalau saudara mulainya dari tari nelayan sudah itu saudara ngambil lagi yang lain, mohon maaf aja kadang-kadang kalau saudara suruh ngerejang saja setengah mati saudara. Mohon maaf aja ya kadang-kadang saya tidak tahu ya mereka yang bisa menari biasa komennya begitu. Itu kata orang sih saya bilang gitu saya tidak bisa menari. Tapi mereka cerita bahwa jika saudara basicnya sudah nyaman ya diisi apa saja bagus. Kalau orang teknik sipil bilang fondasinya bagus ya, bangunan apapun diisi di atasnya. Kita tidak takut akan tumbang ya. Seperti itu. Oke, saudara mahasiswa ada pertanyaan di bab 3 ini? Mari kita diskusi ya. Bagi saya, kuliahnya efektif dan efisien. Tidak perlu lama, tetapi bagaimana saudara hanya memerlukan konsentrasi 15 menit itu. Sesudah saudara tangkap seperti tadi, memorinya atau saudara tangkap benang merah dari masing-masing subbab itu, Anda ulangi lagi di rumah membaca naskahnya. Saya kira seperti itu kalau saudara setuju dengan pendapat saya. Belajar yang efektif dan efisien itu hanya memerlukan konsentrasi sebentar saja. Sesudah itu Anda boleh berkelana pikiran. Tapi kalau saya surfing pikirannya dari awal, tidak pernah dapat benang merahnya, kan gitu ya. Kalau tadi sudah kita bicara, ada angka-angka yang menarik ya, kombinasi pasangan togel. Saudara bayangkan 1, 3,
2534 itu. Yang suka main kutik-kutik angka boleh gitu ya. Agak intermezzo ya, jadi kalau bicara angka ya begitu. Pangnya Pak, karena itu suka angka ya. Saya suka angka. Kalau formasi sepak bola saya suka 4-3-3. Jadi agresif sekali gitu. Yang suka sepak bola ya. Jadi yang saya ternyata banyak punya teman ya, walaupun feminim ya, artinya banyak cewek-cewek suka nonton bola juga ke stadion. Banyak gitu. Di sama punya kegemaran yang sama. Oke, saudara mahasiswa, silahkan jika ada pertanyaan. Saya akan mudah sekali mengatakan jika tidak ada pertanyaan kita akhiri tatap muka ini. Itu kata-kata yang paling mudah saya ucapkan dan barangkali sebagian besar yang suka gitu. Saya tahu gitu ya, kata-kata yang paling ditunggu dari setiap session Webex ini. Dari saya, bukan dari saya saja, dari semua dosen. Oke, saudara mahasiswa, jika ada diskusi sedikit silakan. Atau gini, supaya saudara tidak ribet ya. Gini, silakan saudara bikin berapa pertanyaan, satu saja pertanyaan satu orang. Tulis di kertas, sudah itu dipoto, kirim koordinator tingkat. Sesudah itu kumpulannya kirim ke saya satu, sudah itu kirim ke WA grup. Semua mahasiswa buka itu. Jawablah pertanyaan teman-teman Anda. Saya bikin pertanyaan yang sama Pak Karnato, ya silahkan saja gitu. Saya tidak permasalahkan sama gitu. Tetapi kan saudara nanti ada enggak umpan baliknya dari proses PTT yang pendek itu plus juga bahan ajar yang ada PTT itu lewat bab 3 di buku ini gitu maksud saya. Artinya begini, pada saat nanti saudara akan mengirim pertanyaan itu ke saya, saudara buka juga di situ. Oh, pertanyaan temannya misalnya kalau lihat di sini pertanyaannya Bella dengan Patricia itu bisa saja mirip-mirip gitu. Tetapi jawabannya tidak harus sama gitu. Sama dengan pertanyaannya Dewa Gede dengan Kristi gitu misalnya ya. Seperti itu. Tidak selalu sama, tetapi saudara saya buka supaya ada kreativitas ya. Habis kalau saya tanya ada pertanyaan, Anda pasti menunggu teman saya, biarlah teman saya yang bertanya. Apalagi saudara berjamaah ini sedang unmute semua ya, jadi mati semua mic-nya, jadi saudara berjamaah gitu saja. Saya seperti merasa kesepian di ruangan saya yang 3x4 ini ya, jadi saya lihat monitor, saya ngomong sendiri, saya dengar suara saya. Saya pingin sebenarnya buka mic-nya semua supaya saya dengar, misalnya Mama kelihatan kedengaran di situ cerita sedang masak. Saya kelihatan garamnya di sebelah mana ya, kotak garamnya di mana gitu. Bergedel jagungnya nih kurang garam nih karena kurang garam, kotak garamnya nggak kelihatan gitu misalnya gitu. Atau mungkin saudara punya kecuan burung itu bisa kedengar di saya di ruangan saya gitu. Saya suruh buka mic-nya, saudara nggak mau buka. Saya lihat nih kan kelihatan di sini ditutup semua. Takut saudara gitu, nggak usah ya. Lebih manusiawi kalau saya dengar derit kursi barangkali ya. Kalau Anda sedang bercanda kecil-kecilan lewat mic itu dengan teman-teman lebih manusiawi gitu. Saya sering protes sama kelas, bukan Anda aja, kelas yang lain saya bilang, Dek buka mic-nya Dek, supaya saya lebih merasa bahwa saya manusia gitu. Orang saya ngomong dengan monitor Asus saja ya gimana. Ya. Oke, saudara mahasiswa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ditulis saja pertanyaannya Dek. Di foto dan kirim, kasih tetap nama, nomor tanda tangan gitu ya. Saya suka gitu supaya terpancing sedikit apa yang saudara ingin baca, saudara. Masalahnya kan saudara sudah ringkas ini. Saudara sudah ringkas gitu. Sesudah kasih nomor togel seperti tadi itu 1513 ya, 132534 itu apa yang ada di dalam pikiran saudara? Itu kan titik ingkatan ya, jadi bisa ternyata itu ya. Kalau nanti inti-inti sila Pancasila itu tentunya di breakdown juga dari ini. Ya. Intinya kesimpulan kita dari sini, saudara akan melihat bahwa susunan Pancasila itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 di Mukadimah Halikenia keempat. Di situ disebutkan dalam ketentuan MPR juga ya, jika merubah Mukadimahnya berarti kita merubah NKRI kan gitu ya. Itu
pantang ya. Jadi mereka bilang NKRI itu harga mati. Gitu. Yang kedua. Yang ketiga, sesudah akan mendapat itu sebagai dasar negara, sudah akan dapat ya. Tentunya kita tidak bicara lagi hakikat manusianya, hakikat ilmu pengetahuan dan percematannya kan itu ya epistemologis, aksiologis dan seterusnya. Kita tidak bicara itu. Tetapi lebih inti dari itu kita tahu bahwa di antara nilai-nilai sebagai dasar negara itu ada pokok pikiran itu ya, yang ada 4 pokok pikiran. 1, 2, 3, dan 4 yang berkaitan dengan sila-sila itu. Misalnya, pokok pikiran yang pertama pasti berkaitan dengan sila ketiga. Gitu. Karena ada angka 1, 3. Gitu. Mudah saudara mengingatnya. Jika pokok pikiran yang kedua akan lebih dekat lagi kalau dia antara pokok pikiran kedua itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan diikuti oleh sila-sila berikutnya gitu. Ada tim leadernya gitu ya, istilahnya kalau kita anggap seperti kelompok kerja gitu ya. Sedangkan nanti pokok pikiran yang ketiga itu dimaknai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, itulah sebenarnya rangkaiannya gitu. Sedangkan pokok pikiran yang keempat akan berkait dengan sila kemanusiaan ya, dan juga kerakyatan. Jadi seperti itu. Itu saja, tidak ada lain. Kalau ini dilama-lamain, jadi saudara tinggal bosannya kan gitu ya. Bagaimana metode ekstrak ya sebuah naskah itu menjadi suatu kode ya, atau metode mengingat kembali memproduksi ingatan itu punya cara masing-masing gitu. Saudara punya cara, saya juga punya cara. Nah, cara itulah kita pakai, kita sepakat ke itu gitu. Kecepatan dari memproduksi proses pembelajaran untuk diproduksi kembali dengan rentan waktu yang sama. Jika lebih cepat itu lebih cerdas, itu katanya. Jadi kita tidak bicara cerdas tidak cerdasnya, tetapi paling penting dari itu adalah saudara dapat maknanya. Oke, saudara mahasiswa, apalagi harus saya berpanjang-panjang lagi? Saya kira tidak, gitu ya. Sudah semuanya itu ada di saudara dan kita sudah kodifikasi ya. Kita bahasanya kita seru katanya. Presiden Jokowi bilang tidak usah belajar bahasa Inggris saja, tapi semua bahasa katanya. Termasuk bahasa coding katanya. Wah seru betul presiden kita ini. Saya pikir saya suka. Presiden yang sangat trendable ya. Di menterinya muda-muda. Gitu ya. Kencang-kencang gitu ya. Ya mudah-mudahan lah seperti itu ya. Saya suka ya. Jadi mudah-mudahan Sora juga nanti akan seperti itu. Kan belajar bahasa banyak sekali. Ingat, ada Merdeka Belajar, ada Kampus Merdeka. Kata-kata Merdeka itu seru sekali bagi saya ya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kita dulu yelnya kalau 17 Agustusan baru merdeka. Sekarang ini sepanjang kuliahan ya, dari semester 1 sampai semester 8. Kata-kata merdeka itu saya dengar gitu kan. Pintar juga memilih kode ya, jadi nah, rasa nasionalisme itu keucap setiap saat ya. Mata kuliah apa? Mata kuliah saya sulit mengejanya ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi MBKM, KMB gitu nggak ngerti ya. Saya suka ketelingsut gitu ya. Saya suka ingatnya saya Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka. Kalau diingat sih seperti itu di kode ya. Oke. Oke, saudara mahasiswa ada pertanyaan? Jika tidak, mengapa harus lama ya? Kalau sudah tidak lama itu lebih menyenangkan ya. Kata-katanya seperti judul syair lagu ya. Jadi kalau sudah bisa cepat, ngapain lama kan gitu. Yang lama itu adalah perenungan kembali dan latihan. Kalau di saya ya, karena saya dasarnya sering di teknik sipil ya, jadi latihan soal itu lebih sering gitu ya. Kalau saudara barangkali membaca kembali dan produksinya gitu. Pertanyaan cuma satu saja ya, dari bab 3 ini, satu orang satu saja, nggak usah seru-seru gitu. Satu saja, sudah itu saya tulis, kirim ke koordinator Korma gitu ya, nanti kirim satu set, kirim ke saya pertanyaan itu.
satu set di-upload di share ya di WA group supaya dibuka-buka gitu. Jadi masing-masing mahasiswa punya pertanyaan. Jangan berpikir yang serius-serius sekali tentang pertanyaan tuh. Seperti setiap pertanyaan harus tidak ada jawabannya, tidak bisa menjawab teman gitu. Hilangnya penyakit itu gitu. Yang ada itu adalah mengasah dan menstimulasi pikiran kita yang sudah kita baca itu supaya terpancing dan tergali kembali akibat pertanyaan teman kita gitu. Itu loh maksud dan maknanya bikin pertanyaan. Kok sepele sekali Pak Karnado itu ngajar? Ya memang begitu. Ngapain diruat-ruatin gitu. Sederhana tapi mohon maaf ya. Kalau syair lagu itu sederhana tapi manis gitu. Saya tidak pakai kata-kata manis. Nanti kita sulit nanti ya. Insulinnya kurang nanti gitu. Jadi sederhana tapi efektif dan efisien gitu ya. Banyak teorinya Pak. Tidak banyak teori. Belajar itu hanya ada 3 ya. Ada 4 saya bilang ya. Membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat itu memproduksi lagi, menulis, membaca, dan berhitung itu gitu. Ya sederhana gitu. Tapi kalau secara ruwetin itu makanya itu membuat saudara tidak suka belajar ya. Kalau saudara makna itu belajarnya sederhana, easy going, ya gampang. Membaca, menulis, dan berhitung. Itu saja, tidak ada lain. Coba kecuali saudara hidup di alam lain barangkali baru tidak ketiga itu gitu. Saya nggak tahu ya. Coba ditanya aja apa benar ya, apa salah gitu ya. Pasti ketemu itu. Membaca, menulis, dan berhitung. Ya. Tanggal 1 dibayar gajinya gitu. Jadi dari proses yang belajar membaca, menulis, dan berhitung itu mencari makannya juga begitu. Membaca, menulis, dan berhitung. Tanggal 1 dikasih gaji. Kan gitu ya. Pasti loh, kalau enggak nanti sudah 4 tahun atau sudah 5 tahun Anda kerja, kalau saya masih hidup telepon saja saya, benar ya Pak Karnado gitu. Atau sebaliknya Pak Karnado salah loh itu gitu. Saya disuruh jungkir balik baru saya dibayar gitu, itu tapi salah. Nah, ya pasti tetap itu. Oke. Oke, teman mahasiswa ada pertanyaan? Tadi di chat saya catat ya ada beberapa teman mahasiswa ngecat ya. Apakah berapa pertanyaan Pak Karnado? 1 saja. Tulis nama, nomor dan tanda tangan ya. Sudah itu kan dikirim ke koordinator mahasiswa, sudah itu kirim ke saya. Nanti dibaca-baca, saudara kirim yang di share itu dibaca. Supaya ada ingatan, oh ternyata dari pertanyaan orang juga, dari saudara baca pertanyaan teman-teman itu juga saudara tahu seberapa kedalaman dia memahami ini. Atau ada pertanyaan yang serius, ada pertanyaan yang tidak serius. Itu tidak penting, saya tidak akan telusuri itu seberapa serius Anda tidak. Pastikan bahwa apa yang saya bilang, apa yang saudara kerjakan saya bayar. Gitu. Kalau saudara gratis itu ngapain? Gitu. Saya sudah bilang, saya bayar. Oh, Pak Karnado masa suruh saya bikin pertanyaan 1 saja, udah itu di itu lagi. Ya begitu. Kalau saudara bertanya seperti pikiran saudara, mudah-mudahan teman saudara yang tidak pernah terpikirkan tentang itu, dari pertanyaan itu dia dapat informasi atau dapat ilmunya kan gitu ya. Ya agak sedikit aneh ya, agak nyeleneh gitu, tapi jika saudara maknanya dari membuat pertanyaan itu saya kira kita ya, jadi ya nyaman-nyaman saja. Oke. Oke, saudara mahasiswa, jika tidak ada pertanyaan, itu pertanyaan dan kata-kata yang selalu saya ulang-ulangi ya setiap berakhir tatap muka itu, dan saudara pasti hafal, dan saya mau itu Pak Karnado gitu, saudara. Ya saya juga mau itu gitu. Tapi sesudah proses ini kan gitu ya. Kalau di televisi itu sesudah 1 iklan layanan ini gitu dia bilang kan, nah, lewat. Oke. Ada 30 mahasiswa hadir hari ini. Terima kasih saudara mahasiswa, saudara sudah dengan tekun mengikuti perkuliahan ini walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Sekali lagi saya ingat, kerja keras itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hasil itu tidak pernah mengkhianati hasil kerja keras. Itu sebaliknya. Kalau mungkin terjadi pengkhianatan antara kerja dan hasil, itu hanya kecelakaan saja barangkali ya. Tapi itu catatan yang agak aneh gitu ya.
Satu hal yang saya ingatkan lagi bahwa motivasi saudara dan semangat saudara selalu tetap sehat dan belajar seperti hari ini. Saya harap ini pembuka cakrawala bagi saudara 4 tahun ke depannya. Mudah-mudahan kelas online ini cepat berakhir supaya kita bisa ketemu di darat ya, dengan bahasa tubuh, dengan aura yang lebih baik, kita bisa berinteraksi. Karena ada kekhawatiran saya, di antara Gusti Ayu dengan Bella ini, sesudah tamat 4 tahun berikutnya kalau model begini, dia bisa kenalan, walaupun dia satu angkatan gitu. Sudah sama-sama jadi sarjana, kenalan, bekerja sama-sama di Telkom misalnya. Antara Wirga dengan Fakih itu nanti bisa kenalan ya. Namanya siapa? Dia sudah duduknya. Sama-sama alumni sana ya. Ternyata pas Dies Natalis, saudara mengucapkan selamat Dies Natalis Universitas Udayana atau Dies Natalis fakultas gitu ya. Ternyata kita sama-sama dari FEB gitu ya. FEB-nya juga sama gitu. Ekonomi dan bisnis juga. Angkatan berapa? Angkatan 2021. Kok nggak kenal kita? Nah, jadi seru jadinya. Keseruan yang tidak pada tempatnya kan gitu ya, harusnya hari ini kita seru ya di antara saudara ini kenal gitu. Nah, kemarin saya ketemu dengan mahasiswa saya di FIB yang berapa tahun yang lalu. Karena tuh Bapak dulu ngajar saya keluarga negaraan dan Pancasila, Pak. Gimana, Mbak? Pak, saya sekarang kerja. Gimana? Ya di sini, Pak. Saya datang ke Bank Mandiri. Wow, seru juga ternyata ya. Masih ingat juga dia. Saya sih bilang, kalau nanti Anda sudah tua, sudah kasih nuturin anak, itu baru ingat muka jelek saya gitu. Dia masih ingat dengan saya, walaupun pakai masker gitu. Saya pakai masker dong, Mbak tahu gitu. Ya dari suara Bapak plus juga yang ditutup masker itu masih saya ingat katanya. Oh, terima kasih. Sudah berapa lama di sini? Syukur Pak, saya baru selesai, ada kesempatan di sini dan saya diterima katanya. Wow, senang sekali saya bilang. Oh, selamat Mbak. Saya tanya, Mas, sudah berkeluar apa? Masih bujang? Masih bujang Pak katanya. Wah, cepat-cepat saya bilang, jangan lama-lama. Ya itu saja intermezzo paginya ya. Jadi saya harap di antara kelas ini, saya mau di antara saudara itu tukaran-tukaran dan juga bikin kelompok belajar ya, walaupun online ya Anda kan masing-masing punya web ya, sudah punya Zoom atau punya apa saja ya. Adio sudah bisa belajar pakai video call kan itu. Silakan saja gitu ya. Teknologi ini membuat lebih mudah dan sekaligus juga menjadi tantangan gitu ya. Dulu saya waktu saya kelasnya offline, saya berjanji, enaknya gimana ya kalau kita ngajar dari rumah ya. Senang-senang. Pas sampai 2 tahun kayak gini, ini saya kira teman-teman saya dulu, gimana ya kalau kita ngajar dari rumah enak rasanya. Sesudah sekarang dihukum 1,5 tahun, rasanya bilang, saya lama sekali tidak ketemu teman-teman, sepertinya saya itu jadi malu aneh di rumah katanya. Jadi ngajarnya dari rumah. Walaupun ada penganan, ada mohon maaf, ada martabaknya lebih dekat gitu misalnya, apa ada godohnya lebih dekat gitu ya, kopinya juga lebih dekat, tapi tidak senikmatnya kalau memberi kuliah di depan kelas katanya. Saya bilang, wah ini dosen nih memang mania mengajar nih, saya bilang. Nah, saya bilang saya bosan. Bosanan itu sulit sekali diukur ya. Ada yang lama masih belum bosan, ada yang baru sekian saja sudah bosan. Saya tidak bosan memberi kuliah karena saya negara bayar mahal kepada saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi saudara mahasiswa, jika tidak ada lagi, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Tidak ada lagi bentuk lucu-lucuan yang tidak lucu karena saudara tidak membuka mic-nya. Jadi saya tidak tahu saudara ketawa atau enggak gitu karena mic-nya kedengaran orang ketawa gitu. Saya berusaha untuk pura-pura lucu, saudara tidak menanggapi apapun reaksi itu gitu. Saudara senyum saja mahal, jangan seperti itu. Jadi saya sarankan untuk kelas yang lain, di kelas dosen yang lain lebih banyak senyumnya karena itu meningkatkan imun sekaligus meningkatkan imun dosen saudara.
Kalau dia dicemberuti saja sepanjang 100 menit, dia mendapat aura cemberut, badannya jadi tidak lebih cepat nanti melinggih di ruang flu dosen Anda, apalagi sudah tua-tua itu. Yang muda-muda kayak saya saja, saya pingin senyum, saudara, malah saudara mau senyum lagi. Nggak lagi. Kalau saudara mau senyum, barangkali, oh ya dia senang, saya harap diri saya senang. Gitu. Seperti itu. Saudara, saya satu lagi saya usul kepada saudara. Ini lakukan saja, jangan kepada saya, lakukan kepada dosen yang lain. Kalau masuk kelas, saudara grading, misalnya Pak dosen, Pak Dekan ngajar, Pak Agus Rahyudo nanya, ya. Selamat pagi Pak Dekan, selamat pagi Prof. Sapa saja, sapa dia begitu, karena orang tidak boleh masuk rumah orang tuh, saudara selanang selonong nggak karuan itu. Saya buka mic-nya selamat pagi saudara mahasiswa. Saya mengharap satu saja yang buka mic ini, Pak. Misalnya salah satu. Paling yang aktif itu aja koordinator tingkatnya. Selamat pagi Pak, gitu. Yang lain itu dia akan menunggu sepertinya dia tidak memerlukan ruangan ini. Padahal dia mahasiswa saya. You itu anak saya di kelas ini, di jam ini. Gitu. Saya punya tanggung jawab. Itu. Tapi saudara tidak sapa orangnya itu. Jadi apa ada rasanya di antara itu gitu. Tiba-tiba dia bisa, aduh kalau bisa saya tidak masuk ruangan ini, enggak ya, kalau boleh saya belajar pakai online dan itu dikasih YouTube saja saya kasih, karena saya sudah jengkel Pak. Masa pagi-pagi sudah jengkel, saya bilang gitu para teman-teman saya. Mahasiswa saya itu seperti, mohon maaf saudara jangan tersinggung, tapi memang benar ini. Cara makan pindang gitu. Kenapa makan pindang? Saya bilang gitu. Kamu kalau ke pasar tuh lihat matanya pindang itu disusun. Kan dia melotot saja, tidak bereaksi dia kedip-kedip. Jadi mahasiswa itu kayak makan pindang katanya. Ya sudah itu saya bilang, jangan seperti itu saya bilang. Analoginya lebih seru lagi ini saya bilang gitu. Habis saya bilang mata apa lagi saya bilang. Saya bilang telur mata sapi salah lagi gitu. Jadi saya bilang, iya oke kalau mahasiswanya makan pindang, suruh nak dia grading kalau pagi-pagi masuk kelas. Iya ya, saya belum lupa bilang gitu. Oh saya akan bilang, saya bilang gitu. Mahasiswa saya sering nyanyikan lagu Indonesia Raya hanya untuk kalau dia masuk WA grup itu dia bilang grading. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Itu bukan gila hormat kita, tetapi itu kan norma ya, norma aturan sosial yang harus kita ucapkan gitu. Kalau kebiasaan saudara ramah begitu tuh harganya tuh mahal nanti dibayar orangnya. Hanya senyuman sedikit itu ya, tapi maknanya banyak keuntungannya ya. Daripada saudara bahasa diajarin sinetron itu saudara cuek-cuek gitu, makan tuh cuek sendiri kalau masuk kantor nanti pada saat saudara bawa lamaran map itu nggak tahu siapa nggak ditanya semua tuh nyelonong siapa yang saudara tarik. Kebiasaan saudara yang cuek itu akan mati angin betul saudara. Saya tahu betul mahasiswa itu akan mati angin pada saat dia memerlukan orang lain. Gitu. Sulit dia nanti nanyain. Gitu. Belum jadi apa-apa aja tuh. Saudara itu masih kodok aja sudah mau jadi lembu gitu ceritanya. Gitu ya. Saudara belajar tentang cuek-cuek itu ya salah juga sih sinetron itu memproduksi begitu. Tidak semua orang cerdas untuk mencari akal balik dari pancingan itu. Tapi dia akan tiru hal yang lebih buruk itu. Misal saya ambil contoh ya, saudara tidak pernah sadar itu, tapi sering terjadi. Ini untung saja kelasnya online. Kelihatannya begitu. Kalau ada mahasiswa atau dosen saudara lewat gitu, kalau saudara mau ketawa ya ngakak saja saudara, tidak tahu bahwa yang saudara datangi ke kampus itu adalah dosen itu. Dosen itu rumahnya di kampus gitu. Jadi saudara itu jadi tamu itu kalau ngakak-ngakak di rumah orang itu memangnya apa tidak dikeplok saudara gitu. Cuma sekarang kita tidak punya aturan untuk begitu. Saudara tiba-tiba aja ajukan kami ke Komnas HAM terjadi pelanggaran, waktu ditegur, waktu dia ketawa ngakak. Asasi saya untuk ketawa dibatasi oleh Pak karena saya ditegur. Saya keberatan, saya tuntut. Celaka betul, dosen saudara tuntut, guru saudara tuntut. Bayangkan, coba saudara bayangkan, saya analogi ya, kita punya banyak waktu untuk modal cerita bohong-bohongan. Tapi benar-benar sungguh. Suryadana itu tidak pernah hiraukan omongannya Rona.
Seperti itulah mereka menderita kekalahan dalam perang itu, padahal pasukannya lebih besar. Gitu. Seperti itu. Kalau dosen atau guru itu sampai dituntut oleh orang tua guru, murid itu kan gimana kasih tahu mahasiswa muridnya supaya bagus itu dia tuntut. Jadi memang jadi dosen itu kalau begitu nanti bikin aja robot-robotan dia suruh ngajari gitu. Atau sebaliknya, mohon maaf ya kata-kata ini tidak indah gitu, tapi saya katakan dosen saya bilang ya sekarang profesor, kalau mau enakmu suruh ya mbahmu di rumah ngajari kamu supaya jadi sarjana teknik sipil, digituin saya bilang ketawa saya. Jadi saya ingat seperti itu berapa tahun yang lalu gitu. Kan eranya beda dengan zaman saudara. Pas saya berolok-olok bercanda begitu, tiba-tiba Surakan tanya, kakak betul. Wih, saya dikata-katai seperti ini gitu, seperti bilang siapa yang mengata-katai katanya kan gitu. Ada iklan yang gitu saudara baca ya di televisi itu ya, nangis dia, saya dikata-katai, saya dibully katanya. Siapa yang berani membuli kamu gitu. Ternyata teknologi katakan gitu ya. Oke saudara mahasiswa, intermezzo ini sebenarnya adalah bagaimana saya ingin melihat ya, apakah mahasiswa saya itu masih manusiawi atau computerized gitu. Kalau saudara senyum berarti saudara sama seperti saya ya. Saya berusaha untuk membuat saudara tersenyum walaupun saya tahu bahwa lucu-lucuan saya tidak lucu gitu. Tapi ya kadang-kadang kan saya ingin lihat reaksi kelas saya gitu. Mic-nya sudah dia matikan dan pada saat dia sama sekali tidak bereaksi gitu. Kalau saudara mesem-mesem begitu tuh, mohon maaf ya, siapa yang mau jatuh cinta sama saudara ya? Mahal sekali senyumnya gitu. Sulit ya. Mohon maaf ya, kata-kata saya tidak indah untuk Anda dengar gitu. Coba renungkan gitu. Mulai besok Anda senyum-senyum saja gitu. Tapi jangan sendiri-sendiri senyum gitu ya. Kalau di mix seperti ini boleh senyum gitu. Kalau senyum-senyum sendiri di pasar, nanti saudara jadi tetangga saya ya. Saya tinggal di Bangli situ. Oke, saudara mahasiswa ya, saya suka ya ketemu saudara ya. Jadi saya merasa lebih bergairah untuk masuk kelas ya, interaksi kelas saya bagus gitu. Mengapa saudara pelit sekali untuk membagi kebahagiaan itu kepada orang lain yang lewat senyuman saudara? Saya lihat ini mahasiswa saya 31, berapa orang saja yang saya senyumkan. Mahal sekali. Jadi pada saat saya lihat nih, ngapain saya beramah-ramah dengan Pak Karto, jaraknya juga jauh kan. Ya oke lah, terserah saudara lah. Jadi saya tetap dengan swadharma saya kan. Ajar yang ajar. Terima senyuman mahasiswa, syukur. Kalau dia mesem ya bukan dia bawa sendiri, enggak saya yang bawa senyumnya dia gitu. Oke. Oke, saudara mahasiswa, sekarang adalah 19.13 ya. Saya akhiri tatap muka ini ya. Semoga saudara dalam keadaan sehat. Kembali ke sini ya. Jangan lupa, walaupun ini adalah mata kuliah dasar umum, tapi 2 SKS ini akan tetap melengkapi 144 SKS supaya saudara bisa menjadi sarjana. Ya, oke saudara mahasiswa. Selamat pagi, sampaikan salam hormat dan salam sehat saya kepada keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan prokes ya. Selamat pagi saudara mahasiswa. Saya tutup pagi, Pak. Mas Santi ya. Selamat pagi, Pak. Santi. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih saudara mahasiswa. Oke, saudara mahasiswa izin saya meninggalkan ruangan. Siap, Pak. Baik, Pak. Siap. Dipersilahkan dengan segala hormat, Pak. Terima kasih. Ya, Pak.
for some mutual love, but all I get is unrequited. Why my world always on fire, never chilly. I used to hate the serious, I used to be so silly, but I'm not a kid no more. No, I'm not a kid. But I guess it's what we always said. Yeah, I guess it's what we always said. Hey, and we can get lost in an offbeat rhythm. Feel the way that you're moving, and I think that I get it, and I think that I will till the sun come up. When the sun go down, we gon' get in touch. Cause I don't even know, I don't know why. All your love I'm trying to find. I'm so lost in you and all that you do. Hey, and here we go, I never really know why. I'm just trying to take it slow, see where it goes. Cause you know that you never really know. Even though I can feel it in my soul, but you never know why. And here we go, I never really know why. I can't let it go, but you give me so much hope. So I gotta keep you close, yeah, you're giving me the most. And I never know, no, I never know why. All the silly things we hide, just to keep our peace of mind. No, I never know, no, I never know, no, I never know why. I'm not trying to complicate none of this, so let me just come tell you how I feel. Okay, I'm just looking for some balance and some trust. I'm just looking for some mutual love, but all I get is unrequited. Why my world always on fire, never chilly. I used to hate the serious, I used to be so silly, but I'm not a kid no more. No, I'm not a kid. But I guess it's what we always said. Yeah, I guess it's what we always said. Hey, and we can get lost in an offbeat rhythm. Feel the way that you're moving, and I think that I get it, and I think that I will till the sun come up. When the sun go down, we gon' get in touch. Cause I don't even know, I don't know why. All your love I'm trying to find. I'm so lost in you and all that you do. Hey, and here we go, I never really know why. I'm just trying to take it slow, see where it goes. Cause you know that you never really know. Even though I can feel it in my soul, but you never know why. And here we go, I never really know why. I can't let it go, but you give me so much hope. So I gotta keep you close, yeah, you're giving me the most. And I never know, no, I never know why. All the silly things we hide, just to keep our peace of mind. No, I never know, no, I never know, no, I never know why. I'm not trying to complicate none of this, so let me just come tell you how I feel. Okay, I'm just looking for some balance and some trust. I'm just looking for some mutual love, but all I get is unrequited. Why my world always on fire, never chilly. I used to hate the serious, I used to be so silly, but I'm not a kid no more. No, I'm not a kid. But I guess it's what we always said. Yeah, I guess it's what we always said. Hey, and we can get lost in an offbeat rhythm. Feel the way that you're moving, and I think that I get it, and I think that I will till the sun come up. When the sun go down, we gon' get in touch. Cause I don't even know, I don't know why. All your love I'm trying to find. I'm so lost in you and all that you do. Hey, and here we go, I never really know why. I'm just trying to take it slow, see where it goes. Cause you know that you never really know. Even though I can feel it in my soul, but you never know why. And here we go, I never really know why. I can't let it go, but you give me so much hope. So I gotta keep you close, yeah, you're giving me the most. And I never know, no, I never know why. All the silly things we hide, just to keep our peace of mind. No, I never know, no, I never know, no, I never know why. I'm not trying to complicate none of this, so
never chilly. I used to hate the serious, I used to be so silly, but I'm not a kid no more, no, I'm not a kid. But I guess it's what we always said. Yeah, I guess it's what we always said. Hey, and we can get lost in an offbeat rhythm. Feel the way that you're moving, and I think that I get it, and I think that I will till the sun come up. When the sun go down, we gon' get in touch. Cause I don't even know, I don't know why. All your love I'm trying to find. I'm so lost in you and all that you do. Hey, and here we go, I never really know why. I'm just trying to take it slow, see where it goes. Cause you know that you never really know. Even though I can feel it in my soul, but you never know why. And here we go, I never really know why. I can't let it go, but you give me so much hope. So I gotta keep you close, yeah, you're giving me the most. And I never know, no, I never know why. All the silly things we hide, just to keep our peace of mind. No, I never know, no, I never know, no, I never know why. Misalkan ini ke atas, ini ke depan. Kalian di sini yang dikasih, jadi terbangnya ke depan sana. Gue berharap
Serius, Cok? Serius, Cok?